Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, silakan kepada ketua kelas memimpin doa. Kepada Sylvia dipersilakan. Berdoa mulai. Nah, untuk pagi hari ini apakah ada anak-anak ibu yang tidak hadir? Tidak Hadir semua. Nah, sebelumnya silakan Ananda perhatikan diri dan keadaan Ananda, apakah ada sampah atau sudah bersih? Nah, kebersihan itu tolong dijaga ya Ananda, karena jika kelas kita bersih akan membuat suasana pembelajaran kita itu nyaman dan pembelajaran akan dapat dengan tenang kita terima. Selanjutnya, ada nggak Ananda yang ingat pelajaran sebelumnya? Ada. Ya, silakan Friska. Tentang gerhana, Bu. Tentang gerhana. Nah, sekarang pembelajaran kita adakah yang tahu Ananda? Ada. Sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya. Nah, benar. Pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang sifat-sifat cahaya. Nah, sebelum kita masuk kepada kata sifat-sifat cahaya, sebelumnya anak-anak ibu pernah mikir nggak kalau kita tidak ada cahaya di dunia ini apa yang terjadi? Gelap. Terus kalau sumber-sumber cahaya kita dapat dari apa saja? Dari matahari. Dari matahari, apalagi sumber cahaya? Dari senter, Bu. Dari cahaya senter, dari lampu juga dapat menghasilkan cahaya. Dan juga ada hewan yang dapat menghasilkan cahayanya sendiri, yaitu kunang-kunang. Nah, benar. Sedangkan pembelajaran kita adalah tentang sifat-sifat cahaya. Tujuan dari pembelajaran kita dari sifat-sifat cahaya ini yaitu anak-anak ibu nantinya dapat menyebutkan apa saja sih sifat-sifat dari cahaya itu, dan juga dapat melakukan praktek atau uji coba. Benarkah sifat-sifat cahaya itu demikian? Nah, sifat-sifat cahaya sendiri ada terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah cahaya dapat menembus benda bening. Yang kedua, cahaya dapat merambat lurus. Yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Empat, cahaya dapat dibiaskan. Yang kelima adalah cahaya dapat diuraikan. Nah, ini adalah sifat-sifat cahaya. Mungkin bisa kita ulang sama-sama. Ananda, yang pertama adalah cahaya dapat menembus benda bening. Yang kedua, Cahaya dapat merambat lurus. yang ketiga, Cahaya dapat dipantulkan. yang keempat, Cahaya dapat dibiaskan. yang terakhir, Cahaya dapat diuraikan. Nah, itu adalah sifat-sifat cahaya yang akan kita buktikan dengan percobaan. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan
beberapa alat yang akan melihatkan apakah cahaya itu benar dapat dibiaskan, dipantulkan, diuraikan, menembus benda bening dan juga merambat lurus. Sebelum kita percobakan, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, Ibu akan menjadi sesuai sifat-sifat cahaya ini yang ada 5. Sekarang Ibu akan menjadikan kalian menjadi 5 kelompok. Mungkin boleh ini kelompok 1 dari Ezik sampai ujung kelompok 2, dan juga yang di belakang kelompok 3, yang paling ujung sampai Sofia kelompok 4, dan yang 3 terakhir kelompok 5. Mungkin duduknya boleh agak melingkar teman-teman, anak-anak. Nah, setelah Ibu bagi per kelompok seperti ini, Ibu akan memberikan alat dan peraga ini untuk membuktikan benarkah sifat-sifat cahaya tersebut. Nah, kelompok 1 akan membuktikan cahaya dapat dipantulkan. Mungkin bisa dicobakan terlebih dahulu, Nanda. Dan kelompok-kelompok yang lain boleh memperhatikan yang sedang presentasi. Teman-temannya. Nah, bagaimana Nanda? Apakah cahaya ini benar dapat dipantulkan? Benar. Nah, mungkin boleh duduk kelompok 1. Nah, itu adalah percobaan untuk cahaya yang dapat dipantulkan. Selanjutnya untuk percobaan kedua, mungkin boleh maju perwakilan dari kelompok 2. Nah, yang kedua itu kita akan membuktikan percobaan yaitu cahaya dapat merambat lurus. Nah, di sini ada senter, mungkin boleh bisa dipegang Nanda. Senter ini di sini ada 3 lubang. Coba Nanda arahkan ke 3 lubangnya, apakah benar merambat lurus? Nah, bagaimana Ananda? Apakah cahayanya itu sampai ke dinding sana? Sampai. Nah, itu adalah menandakan bahwa cahaya ini merambat lurus. Mungkin boleh kembali ke tempat duduknya Nanda. Nah, yang ketiga kita dapat melihat cahaya dapat menembus benda bening. Kepada perwakilan kelompok 4 mungkin boleh maju. Ini ada senter dan ini ada gelas. Nah, bagaimana apakah dapat menembus benda bening? Iya. Nah, silakan kembali Anda. Selanjutnya cahaya dapat dibiaskan. Silakan kelompok 4 untuk maju. Silakan kelompok 4 maju. Cahaya dapat dibiaskan, dapat kita lihat, dapat kita percobakan. Di sini ada pensil. Nanda, pensil ini kita taruh di dalam gelas. Nah, gimana bentuknya sekarang? Masih sama bentuknya. Nah, sekarang kita kasih air. Mungkin boleh dituangkan ya. Nah, bagaimana tampilannya ketika sudah dikasih air? Bengkok. Nah, itu menjelaskan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Silakan Anda kembali ke tempat duduknya. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu cahaya dapat diuraikan. Silakan
kita lihat ada gambar-gambar apa? Pelangi. Nah, itu membuktikan bahwa cahaya dapat Diuraikan. Nah, silakan duduk Ananda. Nah, setelah perkelompok melakukan percobaan sifat-sifat cahaya bahwa dapat dibuktikan cahaya itu dapat menembus benda bening, merambat lurus, dapat dipantulkan, dibiaskan dan juga diuraikan. Nah, mungkin Ananda sudah ada yang kurang semangat nih, boleh nih kita tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Pernah dengar Ananda? Ada yang pernah, ada yang belum. Contohnya seperti ini. Kalau ibu bilang tepuk 1, tepuknya 1 kali. Kalau ibu bilang 2 kali gini, 1, 2. Kalau ibu bilang 3 kali, tepuk 3 kali, 1, 2, 3. Kalau 4 kali, 1, 2, 3, 4. Kalau ibu bilang 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5. Bisa? Bisa. Nah, ayo kita coba bersama-sama. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 kali. Gimana? Sudah semangat? Sudah. Nah, untuk lebih pahamnya tentang sifat-sifat cahaya ini, Ibu akan membuktikan di depan. Mungkin boleh Ananda semua perhatikan untuk sebagai penguatan bagi Ananda yang telah kita sebutkan. Pertama adalah cahaya dapat menembus benda bening. Nah, di sini ada senter dan juga gelas. Ini Ibu arahkan dan nampak sampai ke ujung cahayanya. Nampak. Itu adalah menjelaskan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Dan selanjutnya yaitu cahaya dapat merambat lurus. Nah, mungkin bisa Anda perhatikan di sini ada karton yang sudah diberi lubang 3 buah dan juga senter. Kita masukkan seperti ini. Cahayanya juga akan sampai menembus ke arah dinding, bukan menembus dinding. Selain contoh yang seperti ini, kita juga dapat bahwasanya cahaya dapat merambat lurus ini seperti cahaya lampu mobil. Dan juga pernah nggak Ananda ketika tidur tiba-tiba sudah kepanasan gara-gara Ananda sudah kesiangan, dan juga ada cahaya matahari. Cahaya matahari itu biasanya masuk ke dalam lewat apa? Jendela atau ventilasi. Nah, itu adalah contoh-contoh dari cahaya dapat merambat lurus. Nah, selanjutnya yaitu cahaya dapat dipantulkan. Anda lihat ini adalah cermin dan ini adalah senter. Cahaya cermin ini ketika kita arahkan ketika cahaya kita arahkan ke cermin, dia akan memantulkan. Anda lihat Nanda? Ada, Bu. Ada. Dan juga pada biasanya cahaya yang dapat dipantulkan ini ada 2 macam, yaitu ketika arah permukaannya datar, dia akan memancarkan secara teratur. Sedangkan jika arah permukaannya itu tidak teratur, tidak rata, cahayanya juga tidak akan teratur. Selanjutnya yaitu cahaya dapat dibiaskan. Dibiaskan maksudnya yaitu adalah adanya 2 medium perantara yang berbeda kerapatannya. Ini apa Nanda nampak? Ini adalah ada gelas, di dalamnya ada air. Ketika kita letakkan sebuah benda, dia akan tampak bengkok atau patah. Nah, benar. Itu adalah
bahwasanya cahaya dapat dikiaskan ketika adanya dua medium dengan kerapatannya yang berbeda. Selanjutnya yaitu yang terakhir adalah cahaya dapat diuraikan. Pernahkah Anda melihat matahari? Pernahkah Anda melihat pelangi? Pelangi itu warnanya apa saja? Merah, kuning, hijau. Nah, di sini ada kaset dan juga ada senter yang akan membuktikan bahwa cahaya dapat diuraikan. Nah, ada kelihatan? Ada. Nah, jadi terbukti bahwasanya cahaya dapat diuraikan. Nah, setelah kita melakukan percobaan yang tadi, berarti benar terbukti bahwa cahaya itu dapat menembus benda bening, merambat lurus, dipantulkan, dibiaskan, dan juga diuraikan. Nah, setelah penjelasan dari Ibu tadi, apakah ada Anda yang ingin bertanya? Oke, mungkin Ibu yang akan bertanya kepada Ananda. Ibu ingin bertanya kepada Miftah. Dari penjelasan dan juga eksperimen atau percobaan yang kita lakukan tadi, seandainya ada cahaya dan ada batu, apakah cahaya itu dapat dipantulkan juga, Miftah? Tidak, Bu. Tidak. Dan juga karena batu itu adalah benda keras dan juga tidak berwarna yang tidak bisa kita pantulkan, dan juga ada selanjutnya kalau kita pakai benda yang kurang putih, pantulannya itu bisa, tetapi tidak akan sejelas benda bening. Nah, mungkin sekian dari sifat-sifat cahaya yang telah kita bahas hari ini. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari materi yang kita pelajari hari ini, Ananda? Ya, silakan Islah. Dari materi kita hari ini yaitu sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat menembus benda bening, dan yang kedua, cahaya dapat merambat lurus, dan yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan, yang keempat, cahaya dapat dibiaskan, dan yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Bagus. Silakan beri aplaus kepada Islah. Nah, diharapkan kepada Ananda yang telah mempelajari tentang sifat-sifat cahaya, untuk kedepannya sudah tahu ya apa saja sifat-sifat cahaya itu, dan juga manfaat dari